Ter, ter. Handphone Jody yang dia simpan di saku jasnya bergetar. Ia baru saja masuk ke ruangannya setelah mengantar Abimana ke ruang kerjanya. Ia pun langsung menerima panggilan masuk di handphonenya. Halo, halo Tuan, saya mau mengabarkan bahwa rekaman CCTV-nya sudah saya dapatkan. Bagus, kirimkan ke handphoneku sekarang juga, Tita Jody. Baik Tuan. Panggilan terputus. Tak lama Jody menerima beberapa video rekaman CCTV di mall saat mereka berbelanja kemarin. Ia pun segera memutar video tersebut. Di sana, ia dapat melihat dengan jelas kalau Edward dengan sengaja terus mengekori mereka. Mulai dari masuk ke dalam mall, sampai mereka masuk ke dalam toko kosmetik bersama Tiara dan yang lain. Setelah melihat rekaman CCTV itu, Jody pun segera pergi ke ruangan Abimana. Ia langsung menunjukkan pada tuannya video rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa Edward sengaja membuntuti mereka. Rahang Abimana tampak mengeras. Melihat video tersebut, dugaannya berarti benar. Edward memang sengaja mengikuti mereka. Ia memang mengincar Tiara, istri tercintanya. Kau sudah menempatkan bodyguard untuk menjaga istriku? Tanya Abimana setelah selesai menonton video tersebut. Sudah Tuan, sopir Nyonya Tiara bisa bela diri. Ada juga 2 orang bodyguard yang akan selalu mengawasi Nyonya saat Nyonya keluar rumah. Mereka menjaga Nyonya dari jarak aman. Nyonya tidak akan merasa terkekang karena ada bodyguard yang mengawasi. Jawab Jody. Bagus. Abimana merasa puas dengan jawaban dari Jody. Meskipun hatinya tetap risau akan keadaan sang istri. Jangan biarkan Edward menyentuhnya lagi walau hanya seujung kuku. Bahkan begitu melihat makhluk bernama Edward itu ingin mendekati Tiara, perintahkan bodyguard itu untuk langsung mencegahnya. Tita Abimana dengan sangat serius. Baik Tuan, akan saya sampaikan kepada mereka. Nyonya cantik, kita break makan siang dulu yuk. Nanti kita lanjut pembelajaran tentang cara memilih pakaian yang pas sesuai acara, kata Madam Rosalinda menyudahi sesi pertama pelajaran mereka. Boleh, ini juga sudah hampir jam 12, suamiku juga siang ini ada meeting, jadi aku tidak menyusul ke kantornya, jawab Tiara. Sweetnya pengantin baru ini selalu mau bersama. Tapi kok Nyonya sama tuan muda tidak pergi berbulan madu sih? Tanya Madam Rosalinda sambil mengajak Tiara turun ke lantai bawah. Masih ada beberapa hal yang harus diurus, jawab Tiara seadanya. Padahal bukan masalah pekerjaan atau urusan bisnis yang menjadi kendala, melainkan kesembuhan Abimana. Abimana ingin kakinya benar-benar sembuh, sampai bisa berjalan seperti semula baru mereka akan pergi berbulan madu. Siapa yang tidak ingin menghabiskan waktu lama-lama hanya berdua dengan istri tersayang? Tapi Abimana memiliki pemikiran lain. Jika kakinya masih belum normal seperti sekarang, ia tidak mau saat bulan madu nanti justru Tiara akan banyak kerepotan karena harus mengurusnya. Jadi untuk sementara waktu, biarlah dia bersabar dulu untuk sesuatu yang spesial nantinya. Oh begitu, gumam Madam Rosalinda sambil mengangguk. Tidak apa-apa sih Nyonya, bulan madu itu bisa kapan-kapan, di rumah juga bisa bulan madu, lanjut Madam Rosalinda sambil terkekeh. Bulan madu di rumah, Tiara tampak bingung. Madam Rosalinda malah tergelak. Nyonya masa tidak tahu sih maksudku, memang umur Nyonya berapa sih? Jangan bilang masih di bawah 17 tahun ya. Enak aja, umurku sudah mau 20 tahun bulan depan. Wah, sebentar lagi dong Nyonya ulang tahun. Pas sekali kalau minta hadiah bulan madu. Jangan bulan madu di rumah terus. Lagi-lagi Madam Rosalinda terkekeh. Bulan madu di rumah bagaimana sih maksudnya? Tanya Tiara dengan sangat penasaran. Ih, Nyonya, begitu saja tidak tahu. Bulan madu yang aku maksud ya program buat anak lah.
alias enak-enak, hahaha. Jawab Madam Rosalinda diiringi gelak tawanya. Para pelanggan dan pekerja salon yang berada di lantai 1 sontak melihat ke sumber suara. Suara Madam Rosalinda cukup kencang dan yang saat mengatakan hal itu, sehingga mengundang perhatian mereka. Sementara Tiara hanya bisa tersenyum canggung saat semua mata tertuju pada mereka. Pelan-pelan kalau bicara soal itu, kau bikin malu saja, bisik Tiara pada Madam Rosalinda sambil berjalan ke pintu keluar. Tidak apa-apa Nyonya, santai saja. Semuanya juga sama-sama wanita, tapi kau bukan wanita. Aku setengahnya Nyonya, jawab Madam Rosalinda sambil terkekeh. Sedangkan Tiara hanya bisa geleng-geleng kepala saja dibuatnya. Begitu mereka keluar dari salon, sopir pribadinya langsung menghampirinya. Tiara cukup terkejut karena menyangka sopir itu akan pulang dulu ke rumah setelah mengantarnya. Tapi ternyata ia menunggu Tiara dari tadi. Loh, kau ada di sini? Tanya Tiara heran. Benar Nyonya Tiara, saya diminta Tuan Muda untuk menunggu Nyonya dan mengantar kemanapun Nyonya pergi. Apa Nyonya sudah selesai dan ingin pulang ke rumah? Tidak, aku dan Madam Rosalinda ingin pergi makan siang bersama. Nanti kami akan kesini lagi, jawab Tiara. Baik Nyonya, kalau begitu ayo naik ke mobil biar saya antar. Tiara sempat menoleh ke Madam Rosalinda. Pria yang suka memakai heels itu pun menganggukkan kepalanya. Tadinya mereka berencana pergi dengan mobil Madam Rosalinda. Tapi karena sudah ada sopir, mereka pun diantar oleh sopir pribadi Tiara. Begitu mobil yang ditumpangi oleh Tiara meninggalkan salon, tanpa ada mobil lain yang mengikuti mobil mereka dari belakang. Dari balik kemudi, ada Edward yang terus memperhatikan kemana mobil di depannya itu pergi. Iya, ternyata sampai hari ini Edward masih mengikuti kemana perginya mobil Tiara. Edward sendiri tidak sadar kalau di belakang mobilnya ada lagi satu mobil berisi 2 bodyguard Tiara yang sedang mengawasinya. Salah satu dari bodyguard di dalam mobil langsung mengambil foto plat mobil Edward dan mengirimkannya kepada Jody sebagai laporan. Awasi terus mobil itu, jangan biarkan siapapun mendekati Nyonya Tiara. Ingat, bahkan mendekatinya saja tidak dibenarkan oleh Tuan Abimana. Begitulah kira-kira isi pesan yang Jody kirimkan pada bodyguard Tiara. Saat ini Jody sedang mendampingi Abimana untuk meeting bersama kliennya. Meskipun sedang sibuk, ia tetap menyempatkan diri mengurus soal nyonya mudanya itu. Begitu sampai di restoran, Tiara dan Madam Rosalinda hanya turun berdua, sedangkan sopirnya kembali menunggu di parkiran. Tapi kedua bodyguard lainnya ikut masuk ke dalam dan duduk di meja yang tidak jauh dari Tiara dan Madam Rosalinda. Edward sendiri ikut duduk di meja dengan jarak aman. Tiara masih belum menyadari akan keberadaan Edward yang berada di sana. Nyonya, aku ke toilet dulu ya. Pesananku samakan aja dengan Nyonya. Aku bisa makan apa aja kok, kata Madam Rosalinda sambil berdiri dari duduknya. Sepertinya ia sudah tidak tahan ingin buang air kecil. Iya, nanti aku pesankan, sudah sana cepat. Saud Tiara melihat Madam Rosalinda yang sudah tak nyaman saat berdiri. Oke, jangan kemana-mana ya. Aku hanya sebentar, ucap Madam Rosalinda lalu pergi dengan cepat. Sudah dari tadi dia tidak tahan ingin buang air kecil. Tiara pun memanggil pelayan restoran dan memesan beberapa menu makanan. Dari kejauhan, Edward terus memandangi Tiara sambil tersenyum. Wanita itu makin hari makin menarik saja di matanya. Setelah melihat pelayan itu pergi dari meja Tiara, ia pun berdiri, lalu merapikan jasnya. Ia berencana akan menghampiri wanita itu, tapi belum sampai ia di meja Tiara, salah satu bodyguard sudah terlebih dulu menghalanginya. Permisi, aku mau lewat, ucap Edward sambil menatap tak suka pada pria berbadan tinggi di depannya ini. Silakan Anda lewat, tapi jangan mendekati Nyonya Abimana, jawab pria itu secara terang-terangan. Edward tampak mendengus, aku bahkan belum menghampirinya. Bagaimana mungkin kau berpikir aku akan mampir ke mejanya?
Karena dari tadi mobil Anda sudah mengikuti mobil Nyonya saat keluar dari salon. Benar bukan? Skakmat. Edward kehabisan kata-kata. Ia hanya tersenyum sinis mendengar hal itu. Sebegitu ketatnya Abimana menjaga istrinya, Edward tampak meremehkan Abimana yang terlalu posesif pada istrinya. Baiklah, aku tidak akan mendekatinya. Padahal aku hanya ingin menyapanya saja, lanjut Edward. Anda tidak dibenarkan untuk melakukan itu. Oke, fine. Aku pergi. Aku tidak akan mendekatinya, ucap Edward sambil mengangkat kedua tangan lalu berbalik meninggalkan pria itu. Aku tidak akan mendekatinya sekarang, tapi nanti saat kalian lengah, tambah Edward dalam hati sambil terus berjalan keluar dari restoran. Saat sudah berada dari dalam mobil, Edward tampak menelpon seseorang. Bagaimana? Sudah kau lacak? Tanya Edward. Sudah tuan. Wanita yang tuan ikuti memiliki 2 orang bodyguard dan 1 sopir. Sopirnya sepertinya juga bisa bela diri tuan. Jadi total ada 3 orang yang menjaganya, jawab seseorang di seberang telepon. Kerja bagus, ucap Edward dengan seringai di wajahnya. Ia tampak tersenyum licik setelah mendapat informasi dari salah satu anak buahnya. Ternyata Edward mengikuti Tiara hari ini hanya karena ingin tahu ada berapa orang yang menjaga wanita itu. Dengan begitu, ia akan lebih mudah untuk mengatur strategi melakukan rencana besarnya nanti. Rencana apa yang akan Edward lakukan pada istri kesayangan Abimana itu? Ternyata dia diam-diam juga menyuruh anak buahnya untuk mengikuti kemana Tiara pergi. Tapi ia hanya meminta anak buahnya yang lain, bukan anak buah yang biasa bersamanya. Dengan begitu tidak akan ada yang curiga bahwa ia mengikuti Tiara secara diam-diam. Ia terlalu terobsesi pada Tiara saat ini. Ia selalu menginginkan apa yang Abimana miliki. Sore ini Abimana kembali mengunjungi rumah sakit. Ia menemui dokter yang menanganinya lagi untuk melakukan terapi lebih lanjut pada kedua kakinya. Ada banyak kemajuan yang sudah terjadi padanya. Ia kini dapat berjalan dengan kedua tongkat di sisi kanan dan kirinya. Bagus tuan, perkembangan kesembuhan kaki Anda semakin meningkat. Dalam seminggu atau 2 minggu ke depan saya yakin tuan pasti bisa berjalan lagi dengan baik, seru sang dokter dengan sangat puas hati. Pasalnya, ia yang menangani Abimana dari awal pria itu lumpuh sampai bisa berjalan seperti saat ini. Tentu saja, ia ikut senang jika ada pasiennya yang bisa sembuh seperti semula. Abimana mengangguk sambil tersenyum lebar. Ia juga sangat puas dengan kemajuan kakinya. Sebenarnya jika ia ingin memakai tongkat untuk berjalan, ia sudah mampu. Tapi dia sengaja tidak melakukan itu terlebih dahulu. Sesuai rencana awalnya, dia akan meninggalkan kursi rodanya itu saat kedua kakinya sudah kembali sembuh seperti sedia kala. Terima kasih dokter, terima kasih atas kerja keras dokter selama ini. Saya harap dokter masih bisa menjaga rahasia tentang kondisi perkembangan kaki saya sampai saya benar-benar bisa berjalan dengan sempurna seperti dulu, ucap Abimana. Tentu saja tuan, tuan tidak perlu khawatir, saya akan menjaga rahasia pasien saya dengan baik. Terima kasih dokter. Setelah melakukan terapi, Abimana pun kembali ke rumah sekitar pukul 7 malam. Tiara dari tadi sudah menunggunya dengan tidak sabar. Tapi kali ini Abimana sudah lebih dulu memberitahu sang istri bahwa dia akan pulang terlambat. Jadi istrinya tidak akan ngambek lagi kepadanya. Begitu mobil Abimana sampai, Tiara dengan cepat menyambut kepulangan sang suami. Kau menungguku dari tadi? Tanya Abimana. Tentu saja, ayo kita masuk, aku akan membantumu mandi, lalu kita akan makan malam bersama. Jawab Tiara lalu mendorong masuk suaminya ke dalam rumah. Seperti biasa, Tiara melakukan tugasnya dengan membantu sang suami melepas pakaian dan membawanya ke kamar mandi. Tiara juga membantu sang suami untuk keramas. Sayang, bagaimana terapimu hari ini? Tanya Tiara saat sedang mengeramasi suaminya. Bagus, jawab Abimana dengan singkat. Kapan-kapan aku ingin ikut mengantarmu terapi ya. Sudah lama sekali aku tidak menemanimu terapi. Aku kan juga ingin tahu perkembangan kaki suamiku ini. Pinta Tiara tiba-tiba. Kok kan ada kegiatan lain? Aku sendiri aja tidak masalah. Lagi pula di sana nanti kau bisa bosan. Abimana berusaha untuk menolak. Karena kalau Tiara ikut, pasti istrinya akan tahu perkembangan suaminya.
Ia ingin membuat kejutan untuk sang istri saat ia sudah bisa mampu berjalan dengan baik nanti. Sebab itulah ia tidak mau mengajak Tiara untuk menemaninya pergi terapi ke rumah sakit. Mendengar penolakan dari Abimana, Tiara terdiam sejenak. Ia bingung, kenapa akhir-akhir ini suaminya tidak pernah mau lagi diantar olehnya saat terapi. Padahal dulu memang sudah tugasnya untuk menemani Abimana terapi. Kenapa dia diam saja? Kau marah ya, tebak Abimana. Tidak kok, Tiara pun membantu suaminya untuk membilas diri lalu keluar dari kamar mandi. Ia mengambilkan pakaian lalu membantu suaminya memakai pakaian itu. Melihat sang istri cemberut, Abimana pun menarik sang istri untuk duduk di pangkuannya. Hei, wajahmu kenapa seperti itu? Tanya Abimana sambil menoel hidung istrinya. Ia tahu istrinya mulai ngambek. Menggemaskan sekali melihat tingkah manja istrinya ini. Aku bingung, kenapa kau tidak mengizinkanku menemanimu terapi? Aku kan ingin tahu bagaimana kondisi suamiku ini, jawab Tiara sambil mengalungkan tangannya ke leher suaminya. Abimana tersenyum, benar dugaannya kalau istrinya ini ngambek soal tadi. Untuk apa sayang, nanti di sana kau akan bosan. Lagi pula kalau aku bisa berjalan nanti, pasti kau juga akan tahu. Sekarang kau bisa lihat sendiri kan, aku masih duduk di kursi roda seperti ini. Itu artinya aku masih belum mampu untuk berjalan. Tiara terdiam, ia pun menatap iris mata suaminya dalam-dalam. Sayang, aku tidak bermaksud menyinggungmu. Aku hanya ingin tahu saja kondisimu. Ucap Tiara yang tiba-tiba merasa bersalah. Tidak apa-apa, aku tidak tersinggung. Aku hanya berharap kau bisa bersabar sedikit ya. Doakan saja suamimu ini bisa kembali berjalan normal seperti dulu. Tiara pun mengangguk dengan cepat. Semoga saja ada keajaiban saat aku berulang tahun nanti. Aku harap kau bisa berjalan di saat hari ulang tahunku. Itu akan jadi hadiah ulang tahun yang sangat berharga seumur hidupku. Ulang tahun? Tanya Abimana. Tiara mengangguk. Pasti kau tidak tahu ya kalau istrimu ini ulang tahun bulan depan. Bulan depan? Ini saja sudah akhir bulan. Iya. Kurang dari 2 minggu lagi, aku akan berdoa minta hadiah ulang tahunku kali ini yaitu kesembuhanmu. Aku mau kau bisa berjalan lagi supaya kita bisa berbulan madu secepatnya. Tiara mendadak ingat tentang percakapannya dengan Madam Rosalinda tadi. Pelukan Abimana di pinggang sang istri terasa semakin erat. Ia pun semakin mendekatkan wajahnya pada sang istri. Bulan madu? Istriku ini berpikiran soal bulan madu. Tanya Abimana. Tiara mengangguk malu-malu. Boleh kan kita menghabiskan waktu berdua? Aku ingin kita berbulan madu. Abimana tersenyum lebar. Tentu saja, itu juga sudah ada di kepalanya. Sekarang juga boleh kalau kau mau kita nyicil dulu bulan madunya dari sekarang. Hah? Nyicil? Tiara kebingungan. Detik berikutnya Abimana langsung menempelkan bibirnya. Ia mulai mencium mesra sang istri dengan penuh kelembutan. Tiara yang sudah merindukan suaminya pun ikut membalas apa yang suaminya lakukan. Mereka sampai lupa, padahal tadi mereka ingin makan malam. Nafas keduanya mulai tersengal. Abimana menarik diri lalu menatap istrinya. Mereka pun tertawa bersama, tapi bukannya berhenti. Mereka malah melanjutkannya lagi. Abimana sangat bahagia bisa terus begini bersama istrinya. Bersambung.